Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang bullying. Bullying merupakan masalah yang sering terjadi di sekolah, di lingkungan pertemanan, bahkan di media sosial. Mungkin kita pernah melihat atau mendengar kasus bullying yang terjadi di sekitar kita, atau bahkan ada yang pernah mengalaminya. Merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat. Nah, tujuan dari bullying adalah untuk menyakiti orang lain yang dilakukan secara terus-menerus. Ada beberapa jenis bullying yang perlu kita pahami dan perlu kenali bentuk-bentuknya. Dan pada setiap korban memiliki dampak yang berbeda-beda. Mari kita lihat jenis-jenis bullying berikut ini. Yang pertama ada bullying verbal, di mana bullying verbal ini biasanya berupa hinaan, ejekan, dan kata-kata kasar yang dilakukan secara terus-menerus. Kata-kata ini bisa melukai hati dan perasaan korban. Yang kedua ada bullying fisik. Pada jenis ini melibatkan tindakan fisik seperti memukul, mendorong, menendang, atau bahkan mengambil barang milik korban. Yang ketiga atau yang terakhir merupakan jenis bullying yang sedang marak terjadi, yaitu cyberbullying. Jenis ini merupakan bullying yang dilakukan melalui media sosial atau platform online, di mana perilaku ini dilakukan dengan cara menyebarkan foto yang mempermalukan, mengirim pesan kasar, atau komentar negatif yang membuat korban merasa terganggu dan tersakiti. FSGI atau Federasi Serikat Guru Indonesia telah merilis kasus bullying atau perundungan pada tahun 2023. Sejak Januari hingga September, tercatat 23 kasus bullying terjadi di Indonesia. Di Indonesia, bullying dapat terjadi di berbagai tempat seperti sekolah, lingkungan sekitar, dan bahkan di media sosial. Banyak korban yang tidak berani melaporkan tindakan bullying karena takut atau merasa malu. Mereka mungkin berpikir bahwa ini hanya bercanda, tapi sebenarnya bullying adalah tindakan yang serius. Lalu, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya bullying? Ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan bullying. Pertama, lingkungan sosial. Lingkungan yang tidak sehat seperti keluarga yang kurang harmonis bisa mendorong seseorang untuk melampiaskan perasaannya melalui bullying. Kedua, pengaruh teman sebaya. Banyak pelaku bullying yang melakukannya karena terpengaruh teman-teman mereka atau ingin terlihat kuat di mata orang lain. Ketiga, kurangnya pendidikan karakter. Tidak semua anak diajarkan untuk menghormati dan menghargai perbedaan. Ini menyebabkan kurangnya rasa empati terhadap orang lain. Bullying tidak hanya berdampak pada fisik seseorang, tetapi juga berdampak pada kesehatan mental dan emosional mereka. Korban bullying itu sering merasa rendah diri, tidak percaya diri, bahkan sering terisolasi di lingkungannya. Tidak hanya itu, beberapa korban bullying yang tidak mendapatkan bantuan bahkan bisa sampai mengalami trauma yang mendalam dan kesulitan untuk bergaul dengan orang lain.
Lalu, apa yang bisa kita lakukan dalam menghentikan bullying? Semua orang, mulai dari teman, orang tua, guru, hingga masyarakat dapat berperan dalam menghentikan bullying. 1. Dukung korban bullying. Jika kamu melihat seseorang dibully, jadilah teman yang mendukungnya. Dengarkan mereka dan berikan dukungan agar mereka merasa tidak sendiri. Kedua, lawan bullying dengan berani. Laporkan tindakan bullying yang kamu lihat kepada guru atau orang dewasa yang bisa dipercaya. Ingat, membantu menghentikan bullying bukan berarti kita mencari masalah, tapi kita membantu melindungi korban. Yang ketiga, gunakan media sosial dengan bijak. Mari kita menjadi pengguna media sosial yang bijak. Hindari menyebarkan hal-hal negatif atau berkomentar yang bisa menyakiti orang lain. Dalam Islam, perundungan bertentangan dengan nilai-nilai kasih sayang yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Makna dari ayat ini adalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum merendahkan kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang direndahkan lebih baik daripada mereka yang merendahkan. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan dari Anas dari Nabi SAW bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita semua bisa menjadi agen perubahan. Hanya dengan tindakan kecil, kita bisa membuat perbedaan besar bagi korban bullying. Berani bicara, berani peduli, dan berani menghentikan pembulian di sekitar kita. Bullying bukan hanya soal kata-kata, tetapi tentang melukai hati yang tak terlihat. Berhenti membuli, mulailah peduli. Bam!